Kebaktian. Kalau hari Minggu tanggal 22 dan 29 Maret 2020, ruangan ini sepi dan kosong. Bukan berarti kami tidak kebaktian, juga bukan karena kami takut. Di hari Minggu itu, kami melakukan kebaktian keluarga di rumah kami masing-masing. Karena kami tetap rindu berbakti kepada Tuhan, yang kami peringati kebangkitannya setiap hari Minggu dengan tetap menjaga kesehatan diri kami, menjaga diri, menjaga persekutuan, menjaga bangsa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tanda ungkapan syukur kita karena belas kasih Allah yang begitu besar akan kita nyatakan melalui ibadah Prapaskah 4, melalui ibadah di rumah hari ini. Tentunya kita juga dengan tetap mengimani bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan. Kita persiapkan hati dan pikiran bagi kemuliaan Allah. Marilah kita memuji Allah dengan menyanyikan PKJ 13 ayat 1 dan 2. Kebaktian ini berlangsung dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan bagi saudara juga. Sinode GKI mengimbau untuk jemaat GKI meniadakan ibadah secara tatap muka atau tidak berkumpul dalam satu tempat, guna mendukung imbauan pemerintah dalam mencegah semakin meluasnya penyebaran coronavirus disease 19 di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hidup manusia dinamis, selalu berganti dan berubah-ubah. Ada yang datang dan ada yang pergi, ada yang membuat khawatir, juga ada yang membuat bahagia. Namun terlihat secara nyata pula kasih setia Tuhan tetap menyertai hingga hari ini dalam hidup kita. Dialah yang menjaga dan merawat kita, yang senantiasa menyediakan apa yang kita butuhkan. Dia berkuasa atas segala sesuatu, sehingga kita merasa aman dan tentram. Sebagai anak-anak yang dikasihinya, kita memiliki tanggung jawab iman untuk menjadi terang dan bersaksi bagi kemuliaan namanya. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan yang memampukan kita memberitakan karyanya dengan menyanyikan lagu dari PKJ 4 ayat 1 dan 2. Hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa
bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Puja Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Marilah datang ke hadapan Tuhan, diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Tuhan, sebagai umat-Mu, hidup kami sering tidak mencerminkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kami kurang peduli dengan lingkungan sekitar kami dan hanya mementingkan diri sendiri. Kami kurang bertanggung jawab dengan anugerah kehidupan yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Acap kali kami hanya memuaskan hawa nafsu kedagingan kami, tanpa mengutamakan kehendak Tuhan bagi kami. Kami masih hidup di dalam bayang-bayang kegelapan, dan masih sulit untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk yang menjadi kelemahan kami. Seringkali kami bersikap egois, merasa benar dan baik sehingga mengabaikan perasaan orang lain. Kami lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi-Mu dan sesama. Ajarlah kami untuk menjadi pewarta karya Tuhan dalam perkataan dan perbuatan sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa, hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap kita.
Seperti ada tertulis dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 395, bait yang pertama dan yang kedua. Betapa indah harinya. Marilah bersama kita berdoa. Tuhan, di tengah kondisi kami saat ini, kami menghadap kehadirat-Mu. Dengan segala kelemahan dan keterbatasan pada diri kami ingin kembali memenuhi panggilan-Mu untuk berjumpa dalam ibadah ini. Walaupun kami terpisah, kami berada di tempat kami masing-masing pada saat ini. Kami mengingat bahwa kasih Tuhan tidak terbatas dan kasih Tuhan selalu berada dimanapun kami saat ini. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kami hendak dikuatkan melalui firman yang bersama kami akan renungkan. Berkatilah ya Roh Kudus, agar dengan keterbatasan kami ini, kami pun diberi kemampuan untuk dapat memuliakan Allah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat 41. Perikop ini berjudul Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja.
Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." ada pula yang berkata, Bukan, tetapi ia serupa dengan dia. orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." kata mereka kepadanya, Bagaimana matamu menjadi melek? jawabnya, Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. lalu mereka berkata kepadanya, Di manakah dia? jawabnya, Aku tidak tahu. lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. sebagian pula berkata, Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, Dan kau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. jawabnya, Ia adalah seorang nabi. tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? jawab orang tua itu, Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya. Kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. jawabnya, Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. kata mereka kepadanya, Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? jawabnya, Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. sambil mengejek mereka berkata kepadanya, Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa,
Tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia selalu memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami? lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, Siapakah dia? Tuhan, supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, Aku percaya, Tuhan. lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah, menaruh dalam hati kita dan melakukan dalam keseharian kita. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan Injil pada hari ini berisikan tentang kisah penyembuhan atas orang yang buta sejak lahir. Begitu panjang dituliskan di dalam bacaan Yohanes ini. Diawali juga dengan banyak pertanyaan, bagaimana bisa sang buta ini menjadi orang yang buta sejak lahirnya. Pada masa itu, ketika ada orang yang memiliki cacat tubuh, mereka dianggap sebagai orang yang berdosa, baik mereka sendiri pada kehidupan sebelumnya ataupun pendahulu mereka, yaitu orang tua ataupun kakek nenek mereka. Pertanyaan yang diawali oleh para muridnya menekankan bahwa stigma masyarakat pada saat itu begitu kuat. Si buta ini pastilah orang yang berdosa, sehingga ia buta sejak lahir. Tetapi hal yang menarik justru bukan berada pada pertanyaan itu. Hal yang menarik adalah bagaimana ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan cara pandang melalui pertanyaan-pertanyaan murid-muridnya. Dia tidak lalu terjebak dan terperangkap di dalam pertanyaan serta cara pandang yang umum saat itu. Hal itu terlihat bagaimana Yesus menjawab dengan tidak menyatakan siapa yang berdosa dan menjadi sebab orang ini menjadi lahir buta. Jawaban Tuhan Yesus justru membawa orang zaman itu untuk memiliki paradigma yang baru terhadap penderitaan. Kalau biasanya ketika ada penderitaan, orang sibuk mencari dan menghakimi siapa yang salah dan berdosa, paradigma baru yang Tuhan Yesus tawarkan adalah memandang dan merespon penderitaan menjadi sebuah sarana bagi yang lain untuk menyatakan belas kasih dari Allah. Yesus menawarkan sebuah cara yang baru, yaitu mendekatkan diri pada penderitaan bukan dengan semangat menghakimi,
melainkan bagaimana menghadirkan rasa peduli, empati, kasih yang sebagai wujud dari menyatakan pekerjaan Allah. Saudara-saudara, reaksi pro dan kontra serta perdebatan terjadi ketika Yesus menyembuhkan si buta sejak lahir ini sehingga ia bisa menjadi melek. Reaksi atas sembuhnya bukan terjadi hanya di kalangan murid-murid, tetapi juga di kalangan orang-orang Farisi maupun orang-orang Yahudi pada saat itu. Pun di antara mereka ada para tetangga dari si buta yang mengenal dengan baik dan bisa menyatakan bahwa itu adalah sosok si buta yang lahir dengan keadaan tidak bisa melihat. Pro dan kontra ini terjadi dikarenakan satu hal. Bukan karena si buta ini melihat, tetapi justru karena Yesus melakukan penyembuhan di hari Sabat. Di tengah sikap pro kontra tersebut dan perdebatan terhadap kesembuhannya, dengan teguh si buta ini menyatakan identitas dirinya dan ia mengatakan, benar, akulah itu. Dan bahkan dia mengatakan bahwa Yesus adalah nabi. Si buta memberikan pengakuan bahwa Yesus adalah nabi. Orang tua si sakit saja tidak berani memberikan pernyataan yang lebih dari sebatas mengakui bahwa anaknya memang lahir buta. Sedang bagaimana proses dia sembuh, pada saat itu orang tuanya malah mengatakan, tanya saja pada dia sendiri, dia sudah dewasa, dia bisa mengatakan jawabannya. Bersamaan juga dengan itu, narator dalam bacaan kita memberi penjelasan ada unsur ketakutan pada orang tua si sakit untuk menyatakan bila Yesus adalah Mesias. Ada ancaman yang terjadi di kalangan masyarakat pada saat itu, khususnya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, apabila mereka mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Secara tersirat, boleh dikatakan apa yang disampaikan oleh si orang tua dari si sakit ini menunjukkan bahwa tiap orang sudah dewasa dan memiliki tanggung jawab untuk memberitakan apa yang Yesus lakukan dalam hidup mereka. Seperti apa yang dilakukan oleh si buta. Dan ketika mengungkapkan akan karya Yesus, tentu disitulah akan berjumpa dengan resiko penolakan dan dikucilkan. Tetapi sayangnya orang tua dari si sakit memilih untuk tidak mengambil resiko itu. Bisa dilihat orang-orang Yahudi tidak berhenti untuk menanyai atau menginterogasi si sakit, sehingga tekanan pun terus berlanjut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup manusia tidak dalam kondisi yang diam saja atau berhenti. Kehidupan manusia selalu berubah dan silih berganti, yang kemudian berujung pada keadaan susah ataupun senang, gembira ataupun sedih yang dirasakan. Menjalani hidup senang dan gembira itu satu hal yang mudah, namun sebaliknya, bila hidup susah dan sedih oleh karena penderitaan, banyak orang tidak sanggup untuk menjalaninya. Maka tidak jarang dari antara kita pun pasti akan mengeluh, akan marah, akan kecewa, akan menangis. Dengan penderitaan yang berbagai macam ragam model datang silih berganti. Tapi inilah yang mau disampaikan.
realita kehidupan manusia. Dan bagaimana juga cara kita merespon dengan sikap dan cara kita yang beragam. Tentu dari antara kita ketika berjumpa dengan penderitaan, ada yang merespon negatif, namun juga ada yang bisa kita lihat mereka merespon dengan sikap yang positif. Perlu diingat, untuk menjadi orang yang merespon penderitaan dengan negatif atau positif, itu adalah keputusan pribadi yang bisa kita pilih. Namun, melalui bacaan Injil Yohanes pada hari ini, sekurang-kurangnya kita diajari 3 hal. Yang pertama, tidaklah mudah untuk memberikan penilaian dan pernyataan penghakiman terhadap orang yang menderita sebagai akibat dari dosa yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan atau oleh generasi pendahulunya, seperti yang dialami oleh si buta. Cara yang demikian tidak akan memberikan perubahan apapun baik bagi yang sakit maupun bagi pertumbuhan dan perkembangan kehidupan iman kita. Atau pada masa sekarang, orang-orang beranggapan bahwa mereka yang terkena coronavirus disease 19 menjadi satu hal yang takut untuk diungkapkan. Karena seakan-akan itu menjadi aib. Padahal coronavirus disease 19 yang atau biasa kita kenal dengan virus corona ini adalah bencana dunia. Kita tidak bisa lagi menutup-nutupi. Maka sebenarnya kita sebagai masyarakat, kita sebagai bagian dari persekutuan, kita harus berani untuk mendorong diri kita atau bahkan orang-orang yang terkena akan virus ini untuk berani mengatakan, saya terkena. Saya terpapar virus tersebut dan saya akan mengisolasi diri. Dan bagi yang lain, bukan kemudian sibuk mencari tahu mengapa bisa terkena atau apa yang harus dikerjakan, melainkan doakan agar mereka yang mengisolasi diri, mereka yang terpapar mampu menjalani keseharian mereka hingga sembuh dengan baik. Karena ketika kita sibuk mencari tahu, ketika kita sibuk mempergunjingkan mereka yang terkena COVID-19 ini, itu tidak akan mengubah kondisi mereka menjadi baik. Memberi semangat, mendorong mereka untuk bisa menjalani kesehariannya, pengisolasian dirinya, itulah yang mereka butuhkan. Hal yang kedua, kita diajar untuk mengupayakan diri, untuk memiliki cara pandang dan sekaligus memiliki sikap yang positif terhadap siapapun yang menderita. Karena ketika kita menjumpai penderitaan, Tuhan berkenan memakai kita untuk menjadi alatnya, untuk menyatakan pekerjaannya. Dan hal itu kita lakukan dengan cara berempati dan menolong orang lain untuk meringankan beban dari mereka yang sedang menderita. Kalau di dalam lingkup GKI Jati Asih, hal ini sangat terlihat ketika awal tahun 2020 dimulai. Bagaimana bencana banjir menghantam hampir seluruh daerah sekitaran Jati Asih, di mana gereja ini berdiri. Tetapi menariknya, kekeluargaan yang penuh kasih diciptakan oleh para anggota jemaat yang tidak terkena banjir. Mereka tergerak untuk membuka dapur umum, mereka tergerak untuk menjadikan dirinya penghantar makanan, bahkan yang membantu membersihkan rumah-rumah. Disinilah terlihat bagaimana GKI Jati Asih sendiri di dalam persekutuannya belajar membangun untuk melihat kondisi secara positif. Yang menderita bukan untuk ditindas, melainkan untuk ditolong. Bagi saya, kita bisa melanjutkan ini lebih dari sekadar ketika bencana banjir datang. Mungkin kita bisa melakukannya dengan lebih luas lagi.
sehingga bukan hanya di lingkup persekutuan GKI Jati Asih. Hal yang ketiga, bila kita sendiri yang Tuhan izinkan mengalami penderitaan, kita juga diajar untuk tidak mencari kambing hitam. Hal ini penting untuk dicamkan, sebab ketika manusia mengalami penderitaan, selalu terselip peluang dan potensi pada diri kita untuk menyalahkan pihak lain. Inilah menariknya pada Injil Yohanes yang menjadi teks bacaan saat ini, di mana kita dituntun untuk tetap meyakini ada belas kasih Allah yang teranyam dalam setiap kehidupan kita tiap harinya. Di dalam penderitaan kita juga diajak untuk peka melihat, karena di dalam penderitaan selalu tersedia ruang di mana kita dipanggil untuk merenung dan berproses bersama dengan Allah agar iman ini lebih dewasa. Dan pada akhirnya di dalam kedewasaan iman itu kita diajak untuk menuturkan karya Allah karena belas kasih-Nya kepada kita. Kita juga tidak hanya berbicara tentang COVID-19, kita juga berbicara tentang demam berdarah, kita berbicara tentang penyintas bencana alam, kita berbicara tentang mereka yang memiliki sakit kanker pada tubuhnya, kita berbicara tentang mereka yang patah semangat dikarenakan harus putus pekerjaan. Inilah kesempatan di mana mungkin kita diberi waktu untuk menarik diri dari kesibukan kita dan berjumpa dengan Allah di dalam proses Ia mendewasakan iman kita dengan penderitaan yang kita miliki. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti kondisi terkini ketika Indonesia sedang diajak untuk melakukan social distancing dan mengakibatkan kita tidak dapat hadir di gedung gereja untuk beribadah. Hal ini bukan berarti kemudian kita melanggar hari Sabat, bukan berarti kita tidak mengamalkan apa yang telah Tuhan perintahkan, melainkan kita mau belajar bagaimana membuka diri untuk Allah dapat menyembuhkan Indonesia, bahkan dunia, dengan keberadaan kita yang mau turut ambil bagian dengan menjaga jarak, dengan beribadah dari rumah. Hal ini pula juga menunjukkan bagaimana di dalam penderitaan kita belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang sedang bekerja, yang sedang mengerahkan seluruh manusia di dunia ini untuk bekerja sama menjadi satu keluarga demi memulihkan kondisi dari coronavirus disease 19. Atau bahkan juga dari sakit-sakit yang lainnya, atau juga dari bencana-bencana lainnya. Bukan hal yang mudah di dalam menjalani hidup dengan rangkaian yang menerima sekaligus turut menyatakan karya Tuhan tidak selalu mudah untuk dijalani, karena ada konsekuensi yang menyertai. Namun dengan meyakini bahwa karya Kristus telah memelekkan iman kita, kita pun dimampukan untuk dapat mewartakan karya Allah melalui keseluruhan hidup yang kita jalani dengan arif dan membuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Hal itulah yang Tuhan Yesus kerjakan dengan menyembuhkan orang buta sejak lahir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini bukan hanya dunia yang butuh disembuhkan. Mungkin keluarga kita di rumah pun perlu disembuhkan. Yang tadinya kita sibuk berangkat pagi, pulang malam, sehingga jarang bertegur sapa dengan anak, istri, suami, atau seluruh anggota di rumah kita, maka ketika kita mengikuti social distancing hari ini, kita mau belajar untuk memulihkan kondisi di rumah kita. Seperti Tuhan memakai kita untuk memulihkan, agar rumah kita menjadi rumah yang hangat kembali. Agar di rumah pula karya kasih Allah juga dapat dinyatakan. Ketika pemerintah meminta kita untuk 2 minggu
beribadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah. Bukan berarti kita sibuk merencanakan untuk pergi berlibur, melainkan kita belajar bagaimana kita turut ambil dari menyatakan karya kasih Allah dengan berada di rumah bersama dengan keluarga. Marilah dengan segala bentuk peristiwa yang terjadi pada saat ini, bisa jadi itu adalah peristiwa penyembuhan yang telah Tuhan hadirkan bagi kita. Dengan tetap beriman bahwa Ia adalah terang dunia, maka kita pun siap untuk diutus menyatakan pekerjaan Allah dan memberitakan karya Tuhan dimanapun kita berada. Salah satunya dapat kita awali dengan turut bekerja sama di rumah kita sendiri. Dan kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Saat hening cukup. Dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri kita, mari kita mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama menaikkan syafaat, kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala pemikiran kami tentang mengapa kami tidak boleh pergi keluar rumah, mengapa kami harus beribadah dari rumah, mengapa penderitaan datang menghampiri kami. Berjuta-juta pertanyaan yang tidak kami temukan jawabannya, dan seringkali membuat kami menjadi ragu, benarkah Tuhan menyertai langkah kami? Ampuni kami Tuhan, jikalau kami menjadi pribadi yang tidak percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik kepada kami, bahkan melalui penderitaan sekalipun. Kami mau belajar kepada si buta, yang sejak lahirnya ia tidak dapat melihat. Kami mau belajar bagaimana ia dalam penderitaannya berujung pada pengakuan ia percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat. Kiranya kami pun boleh terus memegang teguh iman kami, agar kami terus percaya kepada Engkau dan tidak pernah sedikit pun melepaskan iman kami, sekalipun kami berjumpa dengan penderitaan yang begitu berat. Pada saat ini Bapa, kami berdoa akan kondisi dunia, akan kondisi negara kami. Pulihkanlah Tuhan, agar kami mampu kembali beraktivitas, agar kami mampu untuk menyatakan karya kasih Allah lebih luas lagi. Coronavirus disease 19 membuat kami menjadi khawatir, membuat kami dipenuhi dengan kewaspadaan. Kiranya kami boleh terus berpengharapan hanya kepada Tuhan, memakai hikmat kebijaksanaan kami untuk memutuskan setiap tindakan yang akan kami kerjakan, terkhusus untuk gereja-Mu Tuhan. Kiranya kami sebagai gereja boleh terus berhikmat kepada Engkau Tuhan, memohon hikmat itu di dalam bertanggung jawab atas jemaat-Mu, atas umat-Mu di tempat ini atau bahkan dimanapun mereka berada. Kami juga turut berdoa bagi para pemuka-pemuka agama, kiranya mereka juga turut dapat menjaga diri dan berhikmat di dalam mengambil setiap keputusan dalam bertindak.
sehingga kami boleh turut memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Pada saat ini kami juga berdoa bagi para tim medis, di mana mereka saat ini menjadi garda terdepan untuk membasmi coronavirus disease 19, menolong mereka yang telah tertular, menolong mereka yang sudah terinfeksi COVID-19 ini. Jaga dan sertai mereka selalu ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, jaga dan sertai juga keluarga mereka yang menantikan mereka di rumah. Terima kasih karena mereka sudah boleh Tuhan kirim untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan mereka dan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan kepedulian bagi setiap mereka yang dirawat dikarenakan sakit COVID-19. Kami turut berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang terpapar, yang terinfeksi virus corona ini Tuhan. Sembuhkan dan pulihkan mereka. Kuatkan dan ajarkan mereka juga untuk dapat menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri atau bahkan atas orang lain. Bila pengobatan terasa begitu menjemukan karena harus diisolasi di ruangan yang tertutup, kiranya mereka boleh berbijaksana memakai waktu mereka untuk beristirahat. Kami berdoa bukan hanya untuk mereka para penderita COVID-19, tapi juga mereka yang menderita demam berdarah ataupun sakit-sakit lainnya dan membutuhkan perawatan lebih intens pada saat ini. Sembuhkan juga mereka Tuhan, layaknya Tuhan yang boleh memulihkan kondisi si buta yang sejak lahir. Kami yakin Engkaulah menjadi yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Kami juga turut berdoa bagi para pemerintah, untuk presiden dan wakil presiden, staf dan para menteri. Kiranya mereka boleh berbijaksana di dalam menolong agar negara ini tetap ada. Di dalam proses membasmi coronavirus disease 19, kiranya Tuhan boleh berikan hikmat kepada presiden dan wakil presiden, sehingga setiap kebijakan yang diambil boleh mendatangkan kebaikan dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Kami mengingat akan keterbatasan yang nanti akan terjadi karena bahan pokok makanan atau hal-hal lainnya yang tiba-tiba melonjak tinggi. Kiranya saudara-saudara kami yang tidak mampu, mereka juga boleh tetap Tuhan jaga dan sertai, sehingga mereka tetap dalam keadaan baik, layaknya Tuhan menjaga dan menyertai kami. Banyak doa yang boleh kami panjatkan. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengar seru doa kami. Dan kiranya pula Tuhan boleh mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Doa yang jauh daripada sempurna ini akan kami akhiri dengan menaikkan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan dilandasi firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan saat ini dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada saat ibadah tatap muka yang akan datang, atau dapat ditransfer ke rekening GKI Jatiasih seperti yang tertera pada layar. Mari kita menyanyi dari PKJ 150 bait 1 dan 2.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan, apapun keadaan kami di sini, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami dan menjaga kami. Dan saat ini Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan menguduskan persembahan ini juga, dan berilah kami Tuhan hikmat kebijaksanaan, sehingga kami dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 427, bait yang pertama, ketiga, dan yang keempat. Kusuka menuturkan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dengan membuka hatimu pada sesama. Pandanglah mereka dengan mata cinta Kristus, kasihi sesamamu dan berikan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosiana.
Yesus.